Puji Tuhan, senang bisa berjumpa kembali dalam kasih Kristus. Bapak dan Ibu, ada hal yang penting dalam kehidupan ini, yaitu ketika kita di dalam sebuah kejadian kita berjumpa dengan Tuhan Yesus, dan kemudian kita mengalami sebuah peristiwa di mana Tuhan menolong kita, Tuhan menyelamatkan kita, sehingga itu menjadi sebuah momen yang tidak terlupakan dalam hidup kita. Bapak dan Ibu, kalau Bapak dan Ibu melihat di dalam Alkitab Anda di Lukas pasal 8 ayat 26 sampai dengan 39, di situ ada sebuah kisah di mana Yesus bertemu dengan orang yang kerasukan setan di daerah Gerasa. Dan Bapak dan Ibu bisa melihat bahwa orang tersebut kerasukan setan di daerah Gerasa yang terletak di seberang Galilea. Dan disebutkan bahwa orang tersebut dirasuki setan yang bernama Legion, yang artinya sejumlah besar. Jadi bisa kita simpulkan bahwa ada sejumlah besar setan yang menguasai orang ini. Dan singkat cerita, saya melihat bahwa Alkitab menuliskan bahwa Yesus menyembuhkan orang ini di Lukas pasal 8 ayat 35. Lalu tentunya orang ini merasa mendapatkan kasih Tuhan, mendapatkan kebaikan Tuhan. Sehingga orang ini di Lukas pasal 8 ayat 38 dicatat bahwa orang ini ingin berbuat sesuatu bagi Tuhan dan dia mau mengikut Yesus. Dan apa yang saya lihat bahwa ditulis di Alkitab di Lukas pasal 8 ayat 39 dikatakan begini. Pulanglah ke rumahmu dan ceritakanlah segala sesuatu yang telah diperbuat Allah atasmu. Orang itu pun pergi mengelilingi seluruh kota dan memberitahukan segala apa yang telah diperbuat Yesus atas dirinya. Jadi orang ini setelah Yesus perintahkan dia untuk dia pulang ke rumah dan bersaksi di mana orang ini berada, orang ini melakukan. Dan saya percaya bahwa Yesus punya alasan tersendiri kenapa dia tidak mengizinkan orang ini mengikuti dia. Salah satunya alasan yang mungkin saya bilang ini adalah kebenaran. Alasan ini adalah begini, bahwa orang ini kalau ikut Yesus, mungkin kesaksian dia tidak terlalu banyak orang mengenal dia. Tetapi kalau dia bersaksi di mana di tempat dia berada, dicatat bahwa daerah Gerasa adalah daerah orang bukan Yahudi. Jadi dia bersaksi di sana yang kemungkinan banyak orang yang belum percaya sama Tuhan. Melalui peristiwa orang ini disembuhkan, dipulihkan. Ini bisa menjadi sebuah kesaksian yang luar biasa yang bisa memenangkan banyak jiwa. Bapak dan Ibu, hal yang menarik di sini adalah begini. Bagaimana orang ini membiarkan hidupnya dipakai oleh Tuhan. Hari-hari ini saya percaya ada begitu banyak orang dengan kisah hidup yang mungkin berbeda-beda. Ada orang yang Tuhan selamatkan dari kecelakaan. Ada orang yang Tuhan selamatkan dari penyakit yang aneh. Tetapi lewat mujizat dari Yesus Kristus, akhirnya orang ini sembuh. Ada juga orang yang diselamatkan dari kebangkrutan, di mana hutang di bank dia sangat banyak. Ada orang juga yang Tuhan selamatkan dia dari narkoba. Waktu dia mau overdosis dan dia hampir meninggal. Orang ini Tuhan pulihkan. Ada orang Tuhan selamatkan waktu perkelahian antar geng dan dia hampir terbunuh. Singkat cerita, orang ini Tuhan kasih kehidupan sehingga orang ini tidak meninggal. Ada orang yang saya tahu juga dia punya kehidupan
dengan Tuhan di mana dia mengalami depresi, stres yang berat. Tapi Tuhan memulihkan dia sehingga memberikan dia kesempatan untuk dia hidup. Dan dia tidak jadi bunuh diri. Bapak dan Ibu, melalui berbagai peristiwa itu harusnya peristiwa itu menyentuh orang tersebut. Dan saya percaya setiap orang yang disentuh hatinya, harusnya dia itu punya respon bahwa dia sadar bahwa hidupnya ini sudah dimiliki oleh Tuhan. Jadi hidupnya ini bukan milik dia lagi. Oleh sebab itu, orang yang begitu pasti otomatis mengizinkan Tuhan memakai hidup dia. Bapak dan Ibu, apakah Anda hari ini yang sudah mendengar khotbah ini, Anda sudah sampai pada satu titik di mana Anda berkata, Tuhan ini hidup saya, pakailah hidup saya. Tentunya orang yang bisa berkata begitu adalah orang yang sudah mengalami kebaikan Tuhan, mengalami mujizat Tuhan, mengalami perjumpaan dengan Tuhan secara pribadi, sehingga dia merasa hidup dia tidak berarti lagi. Tetapi ketika dia bertemu dengan Yesus, hidup dia diubahkan menjadi berarti dan hidup dia sangat luar biasa. Sehingga dia merasa bahwa dia berhutang sama Tuhan. Dan dia merasa bahwa Tuhan satu-satunya penyelamat hidup dia. Maka statement yang berkata, pakailah hidup saya, adalah statement yang bisa dikeluarkan oleh orang. Karena orang itu merasa bahwa dia sudah Tuhan selamatkan. Dia sudah Tuhan tolong. Jadi dia tidak punya apa-apa lagi. Semua itu milik Tuhan. Maka dia mempersilahkan Tuhan untuk memakai hidup dia. Bapak dan Ibu, begini. Setelah orang yang kerasukan setan di Gerasa ini, Tuhan Yesus pulihkan dia. Dia memakai hidup dia untuk Tuhan. Yang saya tahu, dia di ayat 39, dia dicatat di sini, dia pergi mengelilingi seluruh kota. Jadi bukan sebagian kota, tapi dia mengelilingi seluruh kota. Sebagaimana Yesus berkata, pulanglah ke rumahmu dan ceritakanlah segala sesuatu yang telah diperbuat Allah atasmu. Dia melakukannya. Jadi dia mendengarkan firman Tuhan. Dia memakai hidup dia untuk memberitakan Injil. Dia mengelilingi seluruh kota. Dan dia kasih tahu kepada orang-orang yang saya percaya begini, yang dia jumpai di jalan, di rumah, dimanapun, tentang apa yang Yesus perbuat atas hidup dia. Saya percaya bahwa setiap kita punya kisah hidup, kesaksian-kesaksian yang luar biasa di mana Tuhan pernah menolong kita. Tapi maukah kita memakai hidup kita ini untuk memberitakan kasih Tuhan dalam hidup kita? Maukah kita memberi diri kita untuk menceritakan segala kebaikan Tuhan yang sudah Tuhan perbuat dalam hidup kita? Saya percaya kita punya banyak kisah apa yang Tuhan sudah lakukan dalam hidup kita. Saatnya kita harus sadar, kita memberitakan kasih Tuhan dimanapun kita berada. Di setiap kesempatan ketemu teman bisnis, ketemu siapapun dan lain sebagainya, bahkan ketemu orang yang tidak dikenal. Itulah saatnya buat Anda memberitakan kasih Tuhan. Anda memberi diri Anda dipakai oleh Tuhan. Dengan Anda memberitakan kasih Tuhan dimanapun Anda berada, saya percaya Tuhan senang, Tuhan dipermuliakan, Tuhan namanya ditinggikan. Oleh sebab itu saya mau berkata begini, Bapak dan Ibu, jangan Anda sudah di Tuhan tolong dalam hidup ini, sudah Tuhan banyak berbuat mujizat atau apapun, tetapi satu hal, Anda tidak pernah memakai hidup Anda untuk memberitakan kasih Tuhan. Sadarilah bahwa hidup kita ini adalah semata-mata
karena kasih dan anugerah Tuhan. Kita bisa hidup sampai hari ini karena kebaikan Tuhan. Maka daripada itu, sebagai tanda kasih kita pada Tuhan, kita membiarkan hidup kita Tuhan pakai. Kita membiarkan hidup kita Tuhan mau lakukan apa saja. Dan saya percaya setiap kegerakan, setiap perbuatan Anda yang Anda membiarkan diri Anda dipakai untuk kemuliaan Tuhan, Tuhan pasti menyertai. Tuhan pasti memberkati. Mari kita berikan hidup kita untuk Tuhan pakai. Untuk bilang, ini aku Tuhan, pakai saya. Dan jangan suka berpikir bahwa Anda akan dirugikan kalau Anda dipakai Tuhan. Tuhan bukanlah Tuhan yang merugikan Anda. Tuhan memakai Anda. Seperti orang memakai sebuah mobil sampai bensinnya habis. Oh tidak, Tuhan bukan begitu. Tapi Anda harus tahu ketika Anda memberikan diri Anda untuk Tuhan pakai, berarti Anda menyadari bahwa hidup Anda memang sebenarnya sudah tidak ada nilainya lagi. Tapi ketika Anda bertemu dengan Yesus, nilai itu ada dan Tuhanlah pemilik hidup Anda. Oleh sebab itu Anda akan membiarkan diri Anda dipakai oleh Tuhan. Puji nama Tuhan. Biarlah kita membiarkan hidup kita dipakai oleh Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.